Kebakaran, laporan dulu sebentar. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di sebuah gudang yang diduga sebagai tempat penimbunan solar dan pengelolaan limbah oli ilegal di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat sore. Kebakaran nih di perusahaan oli. Tak hanya kobaran api, beberapa kali juga terdengar suara ledakan keras dari dalam gudang. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam sebuah ruangan yang kemudian merambat ke tangki. Penyebabnya belum dapat diketahui, tapi dugaan sementara dari listrik, Pak. Dari konsleting listrik. Konsleting listrik itu. Yang menjadi kendala apa sih? Yang menjadi kendala karena ini bahan bakar minyak. Nah, jadi banyaknya tangki minyak di sini, Pak, sehingga mereka satu meledak, satu lagi nyambar. Tak ada korban jiwa, para pekerja bergegas menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Kalau untuk sampai saat ini kalau korban jiwa nggak ada, cuman hanya luka dikit-dikit aja sih. Luka ringan. Luka ringan karena memang kan di situ ada yang ngeluarin mobil apa gitu kan. Sempat tadi karena panik ya? Iya, karena panik tersebut. Diketahui sebelumnya gudang milik PT Bintang Prima Perkasa ini sudah disegel oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup atas penyalahgunaan lahan hutan. Namun masih tetap beroperasi hingga akhirnya terbakar. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 bus rombongan jemaah haji terlibat kecelakaan tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera. Sejumlah penumpang syok dan terpaksa dibawa menggunakan ambulans. Empat bus rombongan haji asal Asahan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Meranti, Asahan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Akibat kecelakaan, bus mengalami rusak berat di bagian depan bus dan pecah kaca. Seluruh penumpang bus haji panik dan terpaksa dievakuasi keluar bus. Enggak, sebenarnya pada prinsipnya semua dalam keadaan sehat. Namun ya karena ada peristiwa yang ini, ada jemaah kita mungkin yang traumatik, yang mungkin agak shock dan sebagainya. Tapi secara umum itu sudah ditangani oleh dari Dinas Kesehatan. Untuk melanjutkan perjalanan, jemaah haji langsung dievakuasi menggunakan mobil lain. Sementara itu korban trauma dan luka ringan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus penyakit demam berdarah dengue atau DBD di sejumlah wilayah di Jawa Barat sejak Januari 2023 meningkat dengan jumlah kematian anak 3 orang meninggal. Warga diimbau agar tetap selalu menjaga pola hidup sehat. Satu persatu, rumah warga di Jalan Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat dilakukan pengasapan atau fogging oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penambahan kasus demam berdarah yang saat ini sudah mencapai 123 kasus DBD dari Januari hingga Juni. Selain rumah, fogging juga menyasar solokan dan tempat yang rawan jentik nyamuk berkembang biak. Petugas juga bagikan cairan abate yang dapat membunuh nyamuk. Dan ini jadi tetap harus waspada karena kan biasanya nanti naik-naiknya juga di akhir tahun kita itu ya. Mulai nanti ketika mulai September, Oktober, November hati-hati, kemudian kadang-kadang di pertengahan tahun kayak Juli, Agustus ada sedikit peningkatan gitu ya. Tapi mudah-mudahan trennya tetap begini, jadi tidak meningkat lagi. Kematian juga ada ya kita ya. Berapa? Ini ya kita udah dua kasus saja. Dari 123 kasus, ada 2 anak-anak yang meninggal dunia akibat nyamuk Aedes aegypti tersebut. Meski angka ini menurun jika dibandingkan tahun lalu, masyarakat diimbau waspada dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Sejumlah pasien DBD dirawat di Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari 4 orang pasien, 2 diantaranya anak-anak dan lainnya dewasa. Dari data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, hampir puluhan orang terjangkit DBD yang tersebar di sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi. Selama periode Januari hingga Juni 2023, jumlah pasien DBD fluktuatif, namun 1 orang meninggal dunia. Yang paling tinggi angka kasus DBD-nya yaitu di Kelurahan Cimuning. Dengan jumlah 54 kasus, yaitu yang dapat kami sampaikan ini menjadi fokus perhatian kami juga ya di Kelurahan Cimuning tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga melakukan fogging di sejumlah lokasi permukiman warga
serta melakukan sosialisasi ke setiap puskesmas di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Serangan monyet liar meneror perkampungan warga di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bahkan beberapa orang warga sempat digigit sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat suntikan obat anti rabies. Kawanan monyet liar ini meneror sejumlah kampung di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Di antaranya Kampung Agung, Manggisan, Nagasari, dan Kampung Pancar yang datang di pagi dan sore hari. Selain bergelantungan di pepohonan halaman rumah dan atap rumah warga, monyet juga kerap masuk ke dalam rumah dan mengobrak-abrik isi rumah warga. Warga kian resah, pasalnya monyet menyerang 3 warga, 1 di antaranya anak berusia 4 tahun yang digigit di pahanya. Korban kemudian dibawa ke RSUD Syam Rabu Bangkalan untuk mendapatkan suntikan obat rabies. Lihat ini teriak-teriak mas, digigit monyet katanya. Terus dibawa sama sepupunya dibawa pulang. Ma ini digigit monyet ma di mana? Di belakang. Langsung saya bawa ke puskesmas. Di puskesmas nggak ada suntikannya, nggak ada anti rabiesnya. Terus bawa ke rumah sakit Syam Rabu Bangkalan. Warga yang geram memburu monyet dengan senapan angin. Diduga para monyet itu berasal dari kawasan Ring Road Jalan Halim Perdana Kusuma karena habitatnya kini banyak berubah menjadi lokasi perumahan baru. Sementara petugas Damkar Kabupaten Bangkalan juga sempat mengatasi serangan monyet liar ini namun gagal. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara teror anjing gila di permukiman warga di Goa, Sulawesi Selatan meresahkan warga. Warga pun melakukan perburuan terhadap sejumlah anjing dan berhasil menangkap 1 ekor anjing gila. Sejumlah warga Dusun Suka, Desa Tabing, Jai, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini berhasil menangkap 1 ekor anjing yang diduga anjing gila atau mengidap rabies yang meresahkan warga. Usai menangkap 1 ekor anjing, warga kemudian melanjutkan perburuan terhadap sejumlah anjing yang masuk ke kawasan hutan. Perburuan terhadap anjing yang masih berkeliaran dan meresahkan ini dilakukan warga pasca 5 orang warga sebelumnya digigit sejumlah anjing yang diduga terjangkit rabies. Hingga kini kelima warga yang digigit anjing sudah membaik meski masih terlihat luka robek bekas gigitan anjing, namun belum ada suspek yang terjangkit rabies. Saya kira tidak bisa karena ini kalau anjing begitu tidak bisa dikasih umpan. Ya, tidak bisa umpan liar. Hingga kini para warga masih terus melakukan perburuan terhadap sejumlah anjing yang sebelumnya digigit oleh anjing lain yang diduga terjangkit rabies. Kepala desa setempat mengimbau agar warga tetap berhati-hati saat melakukan perburuan anjing gila. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.